Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sikap berdoa. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak menyiapkan alat tulis dan buku ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuh lainnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya masing-masing? Nah, sama seperti anggota tubuh kita ya, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, bagian yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Terus yang kedua, ada batang. Ada yang tahu fungsi batang apa, anak-anak? Belum? Oke, fungsi dari batang adalah untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya itu ada daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, jelas anak-anak? Oke, Ibu lanjut ya. Yang selanjutnya ada bunga. Nah, bunga ini berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, terus yang selanjutnya ada buah. Nah, buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Gimana anak-anak? Apakah jelas? Nah, itu tadi bagian tubuh tumbuhan ya anak-anak. Sebelum kita belajar lebih jauh, nah, kita akan mengenal akar lebih jauh. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, anak-anak bisa melihat perbedaannya. Pada akar tunggang, memiliki akar utama dan akar cabang. Memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, sedangkan akar serabut terdapat akar cabang. Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu tadi mengenai akar ya anak-anak. Ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, ternyata
akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Contohnya seperti wortel. Nah, tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanan di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Ya, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Nah, jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, bisakah kalian melihat perbedaannya, anak-anak? Perbedaan antara singkong dengan wortel. Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Nah, wortel dan singkong adalah contoh dari umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas ya. Nah, ternyata banyak juga loh manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, yang pertama contohnya adalah sebagai sumber bahan pangan. Terus ada lagi sebagai bahan parapet rumah, terus jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi loh. Nah, terus yang ketiga ada sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Ternyata banyak sekali loh manfaat tumbuhan untuk kita. Nah, bisakah anak-anak bayangkan hidup tanpa tumbuhan? Tidak ya. Nah, jadi kesimpulannya pada pelajaran bagian tubuh tumbuhan hari ini adalah tumbuhan mempunyai tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Nah, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki apa tadi anak-anak? Ada akar. Nah, fungsi akar apa tadi? Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Nah, selanjutnya ada apa anak-anak? Ada batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Nah, batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Selanjutnya ada daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada buah. Nah, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, jadi itulah kesimpulannya tentang pelajaran hari ini dari bagian tubuh tumbuhan. Baik, sebelum pelajaran Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sebuah bagan untuk kalian kerjakan. Pertama-tama, tuliskan nama dan kelas kalian. Nah, di bagian ini terdapat bagian tumbuhan. Tuliskan nama-nama bagian tumbuhan yang tepat pada kotak yang tersedia. Nah, kata-katanya sudah tersedia di daftar kata. Contohnya ada akar, bunga, daun, batang, dan buah. Nah, kan sudah tersedia daftar katanya, jadi kalian tinggal mencocokkan. Kalian harus mengingat kembali ya pelajaran yang Ibu ajarkan sebelumnya. Contoh dari akar yang mana, bentuk bunga yang mana, begitu seterusnya. Oke, paham ya anak-anak?
Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah, semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, mungkin itu saja ilmu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Ibu tutup ya pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.